Haleluya. Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat selalu. Ya, kita berharap semua dimanapun saudara berada selalu dalam lindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Saudaraku, ada beberapa teman bertanya ya, kenapa sih gereja-gereja baru ya, gereja-gereja yang baru dirintis di pedesaan ini khususnya kesannya sangat susah ya, pertumbuhan iman jemaat itu sangat sulit untuk berkembang itu di gereja-gereja perintisan baru. Yang kedua, keuangan di gereja-gereja yang baru dirintis itu terkesan susah ya, susah banget. Bahkan kita lihat dan fakta, kita lihat pendeta-pendeta yang merintis di pedesaan itu hidupnya susah. Itu benar. Jadi artinya hidup pas-pasan dan berusaha mencukupkan diri dengan apa yang ada ya. Nah, jadi sebenarnya begini saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ini khusus di Nias ya, ini khusus di Nias karena saya memang perintis di Nias, perintis pelayanan di Nias, dan kami melayani di daerah-daerah pedesaan, bahkan sampai ke pedalaman-pedalaman kami melayani pemberitaan Injil ya. Kita membuka perintisan-perintisan baru. Nah, jadi saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, yang pertama adalah begini. Nias itu sudah ada gereja terdahulu, ada dan juga ada beberapa agama-agama lain ya, tetangga-tetangga kita. Nah, semua orang sudah menjadi anggota daripada organisasi-organisasi keagamaan tersebut, baik itu agama Kristen maupun agama-agama non-Kristen ya. Dan khususnya ini gereja-gereja ya, di gereja pasti semua orang sudah terdaftar di setiap gereja, di salah satu gereja. Nah, lalu kenapa ada lagi hamba-hamba Tuhan mau membuka pelayanan baru ya? Kalau saya begini, saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya tidak setuju ada pendeta membuka pelayanan baru dengan mengharapkan jemaatnya adalah dari gereja-gereja yang sudah ada ya. Itu berarti bukan memenangkan jiwa, itu namanya memindahkan jemaat dari gereja yang satu ke gereja yang baru yang akan dibukanya. Bukan mencari orang-orang yang tak tergembalakan ya, tetapi memindahkan jemaat yang sudah ada, yang sudah bertumbuh di gereja yang satu, dipindahkan ke tempat pelayanan yang baru. Itu saya tidak setuju ya. Saya sangat setuju apabila ada hamba-hamba Tuhan yang tergerak, terbeban dengan jiwa-jiwa yang tidak tergembala, sehingga dibukalah suatu tempat pelayanan sehingga orang-orang yang tidak tergembala itu bisa tergembala ya. Orang-orang yang tidak terlayani itu, orang-orang yang tidak terjangkau itu bisa terjangkau ya, bisa terlayani. Nah, jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, hubungannya apa? Hubungannya begini. Perintis-perintis baru itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan ya, jemaatnya yang baru itu pasti adalah mereka ini mungkin agak kasar ya, mereka yang tidak dianggap di tempat di mana sebelumnya mereka terdaftar sebagai warga jemaat, diabaikan. Dan ini fakta, rata-rata yang kita temukan jemaat-jemaat perintisan baru itu adalah jemaat atau orang-orang yang hidupnya susah. Jadi mereka yang dilayani itu untuk masuk sebagai jemaat baru di gereja-gereja perintisan baru adalah mereka-mereka yang
sebelumnya memang mereka menyebut diri mereka Kristen. Tapi di pengakuan mereka sampai bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ada jemaat yang saya layani pengakuannya lebih 20 tahun tidak bergereja, dan anak-anaknya pun mengakui. Coba bayangkan, dia terakhir ke gereja waktu anaknya diserahkan. Mungkin di gereja, ada gereja menyebut permandikan, ya, dipermandikan. Waktu anaknya dipermandikan, setelah itu ya mungkin ada suatu masalah, ya mungkin ada suatu masalah. Lalu si bapak ini tidak pernah lagi beribadah sampai anaknya ini tadi yang dipermandikan nikah. Coba bayangkan berapa umur anak itu, 20 tahun lebih. Keluarga ini tidak pernah beribadah. Nah, jadi ini kita anggap orang yang terabaikan, orang yang tidak tergembala. Nah, inilah dasarnya jemaat-jemaat untuk gereja-gereja perintisan baru, ya. Kemudian mereka-mereka yang tidak sanggup membayar iuran atau beban-beban di suatu gereja, ya, sehingga mereka tidak dilayani. Contohnya kalau tidak sanggup membayar iuran ini dan segala macam sangkutan. Akhirnya hak mereka di dalam gereja itu terabaikan, ya. Sehingga mereka memilih untuk berdiam di rumah, ya. Tidak jelas status mereka, tidak jelas. Inilah jemaat-jemaat yang menjadi jemaat awal, ya. Inilah yang akan digembalakan oleh orang-orang perintis baru itu, ya. Karena kalau di pedesaan itu sudah jelas, orang-orang sudah merasa nyaman di gereja lama, ya tidak mungkin pindah, apalagi sudah bertumbuh imannya di situ, ya. Jadi dipastikan bahwa jemaat-jemaat baru di setiap gereja perintisan baru itu adalah yang hidup susah, yang tidak sanggup membayar sangkutan-sangkutan di gereja. Itu paling pertama pasti, walaupun nanti banyak alasan yang lain, pasti alasan pertamanya itu, ya. Yang kedua, orang-orang yang bisa dikatakan gak peduli dengan agama. Mereka tidak menghiraukan gereja, ya. Mereka tidak pernah ibadah, mereka tidak peduli apa itu kegiatan-kegiatan gereja, ya. Mereka ingin bebas aja, ya. Jadi para perintis-perintis baru ini ya harus berjuang keras untuk membina, mengubah cara hidup mereka dari yang mungkin bisa kita katakan bebal, ya, dari orang yang bebal menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Jadi kita tidak bisa pungkiri, memang fakta bahwa jemaat-jemaat gereja-gereja perintisan baru itu pasti adalah orang-orang yang berkeliaran di luar, orang-orang yang kaum rendah, kaum lemah, ya. Jadi inilah upaya-upaya kita, saudaraku diberkati oleh Tuhan. Jadi di sini saya menjelaskan mengapa gereja-gereja perintisan baru itu selalu terkesan dengan hidup susah. Ya, kenapa gereja-gereja perintisan baru itu selalu kesannya kesusahan, baik jemaatnya maupun gembala-gembalanya. Ya, karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Karena jemaat yang dilayani itu dalam setiap gereja-gereja yang baru dirintis, pasti jemaatnya adalah mereka yang terabaikan dari gereja-gereja sebelumnya atau dari organisasi-organisasi keagamaan lainnya. Mungkin ada dari non-Kristen dan ada juga dari Kristen sendiri, ya, dari agama Kristen sendiri yang sudah menjadi warga jemaat, tetapi pada akhirnya mereka terabaikan, atau mungkin mereka mundur teratur karena satu, mereka miskin, tidak sanggup membayar sangkutan-sangkutan di gereja.
Dan itu pasti yang selalu akan didapat oleh orang-orang yang memberitakan Injil di pedesaan ya. Perintis-perintis baru pasti akan bertemu dengan orang-orang yang seperti ini ya. Orang yang hidupnya susah, yang tidak bisa dikatakan, mohon maaf, tidak masuk hitungan dengan kumpulan orang-orang yang berkeadaan ya, sehingga mereka merasa terasingkan ya. Dan kemudian jemaat-jemaat baru itu dalam atau di gereja perintisan-perintisan baru pasti jemaat-jemaat yang dari kalangan orang bandel ya. Saya punya jemaat itu khususnya di tempat yang saya gembalakan ini. Itu khusus di tempat penggembalaan saya. Ini di luar perintisan-perintisan yang baru lainnya ya. Ada sekitar 37 kakak di luar jemaat simpatisan ya. Dan itu saya pastikan 99% adalah orang-orang yang tidak pernah beribadah sebelumnya. Itu saya pastikan ya. Mereka adalah orang-orang yang bertahun-tahun tidak ibadah. Itulah jemaat-jemaat saya itu sekarang ya, yang saya gembalakan. Dan puji Tuhan, saat ini mereka sudah banyak yang bertumbuh ya. Ada yang dari ada pemain-pemain narkoba ya, ada pemain-pemain narkoba, ada yang bisa dikatakan hampir gagal sekolah ya karena kenakalan-kenakalan remaja. Dan akhirnya ketika kita layani, kita terus bina ya, mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dan hari ini banyak jemaat-jemaat yang dari tidak peduli Tuhan ya, tidak peduli ibadah ya, bisa dikatakan tidak peduli apa itu firman Tuhan ya. Tapi hari ini mereka menjadi pendoa-pendoa bagi Tuhan, menjadi pelayan-pelayan bagi Tuhan ya. Mereka setia melayani Tuhan dan hidup mereka benar-benar diubahkan oleh Tuhan. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah sedikit penjelasan ya, sedikit penjelasan kenapa perintis-perintis di pedesaan atau perintisan-perintisan baru itu, khususnya di pedesaan ya, kesannya seperti sangat susah. Itulah alasannya saudara yang diberkati oleh Tuhan ya. Jadi kita terus berdoa supaya pelayanan pemberitaan Injil ini baik di pedesaan maupun di kota supaya tetap berjalan dengan baik. Misinya Tuhan itu tetap berjalan sesuai yang Tuhan kehendaki, dan firman Allah tetap diberitakan, dan semakin banyak jiwa ya datang kepada Tuhan, semakin banyak jiwa bertobat dan mengikut jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.